Halo semua, perkenalkan saya Sylvester Pangestu. Saya dari kelas 12 IPS 2 dan saya absen 28. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan perbandingan negara maju dan negara berkembang. Apa sih itu negaranya? Ya, nah, negaranya adalah negara Hong Kong dan Libya. Nah, presentasi ini dibuat untuk ujian praktek kolaborasi mata pelajaran geografi, ekonomi, sejarah minat, dan sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi kan, kita langsung saja masuk ke perbandingan yang pertama. Ada kondisi geografi negara Hong Kong. Hong Kong adalah kota yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di Pearl River, estuari, dan Laut Tiongkok Selatan. Letak geografinya berada di 22 derajat 15 lintang utara, 114 derajat 10 bujur timur. Hong Kong tuh punya luas 1.106 kilometer persegi. Ibu kotanya adalah Hong Kong, menggunakan bahasa Tionghoa atau Inggris dan bermata uang dolar Hong Kong. Selanjutnya ini ada Libya. Libya merupakan negara terluas di Afrika karena luasnya itu mencapai 1.759.541 km persegi. Secara astronomis, negara Libya berada di antara garis lintang 19 derajat sampai 34 derajat lintang utara dan garis bujur 9 derajat sampai 26 derajat bujur barat dengan ibu kota Tripoli bermata uang dinar Libya dan bahasa yang digunakan yakni ada dua, bahasa Arab dan bahasa Berber. Nah, selanjutnya ada kependudukan Hong Kong. Hong Kong pada tahun 2018 memiliki penduduk berkisar 7.448.900 jiwa dengan kepadatan mencapai 6.777 per kilometer persegi. 93,6% masyarakat Hong Kong adalah keturunan Tionghoa, sekitar 6,4% merupakan non-Tionghoa. Sedangkan Libya itu punya penduduk sekitar 6,777 juta jiwa pada tahun 2019. Penduduk Libya terdiri dari orang Arab dan Berber, dan bahasa resmi Libya itu adalah bahasa Arab. Tetapi bahasa Inggris, Italia, bahasa Berber juga dipakai secara luas. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mata pencaharian. Jadi ada Hong Kong, ada tenaga kerja, ada administrasi publik, sosial, dan pribadi jasa, ada keuangan, asuransi, real estate, eceran, akomodasi, layanan makanan, perdagangan impor atau ekspor, transportasi, komunikasi, dan logistik. Sedangkan Libya itu ada dua di desa sama di kota. Di desa ini biasanya pekerja itu sebagai penggembala ternak, ada unta dan hewan peliharaan lainnya. Karena Libya itu daratannya itu berupa padang pasir. Nah, sedangkan di kota itu para pekerja sebagai pabrik penyulingan minyak, industri dan juga perkantoran. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada teknologi. Hong Kong. Hong Kong memiliki kecepatan internet sebesar 49,2 Mbps dan menjadi salah satu negara dengan kecepatan internet di dunia. Nah, seperti itu. Hong Kong juga menerapkan sistem smart home yang memungkinkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif, efisien, lebih sederhana, cepat, dan menyenangkan. Jadi gini konsepnya, ketika kita berada di luar rumah nih, ya kan, tapi kita lupa nih mematikan lampu, mematikan AC, mematikan kipas. Nah, kita bisa mengontrol itu semua dengan tablet itu, dengan tablet aplikasi itu. Jadi walaupun di luar, tapi kita bisa mengontrol seluruh kegiatan yang ada di rumah gitu, listrik yang ada di rumah itu bisa mengontrol dari luar. Seperti itu. Sedangkan Libya itu sudah mulai melakukan kerjasama dengan Turki sektor ekonomi untuk membangun teknologinya. Salah satunya memajukan kualitas SDM dalam perbankan. Jadi beda ya. Yang satu udah aplikasinya sudah bagus, sedangkan Libya baru SDM di bidang perbankannya. Seperti itu. Oke, kita next. Ada apa nih? Ekspor dan impor. Hong Kong itu ekspornya itu alat elektronik, telepon untuk jaringan seluler. Untuk impornya lebih ke arah sumber daya alamnya karena emang Hong Kong itu kurang sumber daya alamnya ya kan, ada juga batu bara, bitumen, perhiasan, emas dan tembakau.
Sedangkan Libya ekspor itu berupa minyak, karena di sini minyak itu menyumbangkan lebih dari setengah PDB dan 97% ekspor, karena Libya itu terkenal dengan pemasokan dan cadangan minyak terbesar. Sedangkan impornya itu ada ban mobil dan motor, batang kawat baja, elektronik, tekstil, pakaian jadi, sabun, dan pembersih lainnya. Oke, selanjutnya ada pendidikan. Hong Kong ini pemerintah sudah menerapkan pendidikan Inggris gitu, yang mengedepankan kualitas pengajar dan juga mengutamakan pengetahuan, keahlian praktik, serta kemampuan interpersonalnya. Sedangkan Libya itu baru memfokuskan penduduknya itu untuk dapat membaca dan menulis. Sekitar 82% penduduknya bisa membaca dan menulis. Jadi perbedaannya cukup jauh ya. Satu udah menerapkan pendidikan Inggris, sedangkan Libya baru memfokuskan rakyatnya untuk membaca dan menulis. Selanjutnya ada kesehatan. Hong Kong itu sangat cepat tanggap ya dalam kesehatan, contohnya dalam menangani kasus COVID ini, karena Hong Kong juga punya alat-alat medis lengkap, terus pemerintah yang sangat mendukung, dan masyarakatnya yang sangat patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID ini, dan masyarakatnya juga patuh terhadap protokol kesehatan. Sedangkan Libya tuh kesehatannya kurang, karena tadi kurangnya alat medis, kurangnya bantuan dari pemerintah, kurangnya pasokan air bersih, sehingga dalam menghadapi COVID ini dia sulit ya, karena tadi masyarakat juga lupa dengan kebijakan pemerintah gitu, tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selanjutnya ada tingkat pengangguran. Pada Februari 2021, Hong Kong memiliki angka pengangguran sekitar 7,2%. Ini terjadi karena dampak dari COVID-19 itu sendiri. Sedangkan Libya itu sekitar 18,6% pada tahun 2020. Selain COVID, pengangguran terjadi karena banyak masyarakat yang kalah bersaing untuk bekerja yang disebabkan kurangnya pendidikan yang baik. Selanjutnya ini ada angka kematian, kelahiran, dan harapan hidup. Hong Kong pada tahun 2015, 6,91 angka kematian, 7,45 angka kelahiran, 0,54 angka pertambahan penduduk per 1000 penduduk, dan angka harapan hidup mencapai rasio 85,08 pada tahun 2020. Sedangkan Libya pada tahun 2019, 5,1 itu angka kematian, 18,3 angka kelahiran, 13,2 angka pertumbuhan penduduk per 1000 penduduk. Angka harapan hidup mencapai rasio 72,9 pada tahun 2019. Walaupun kita tidak bisa membandingkan ya karena tahunnya berbeda, cuma kita bisa dilihat sini angka pertumbuhan penduduknya lebih besar Libya, karena sudah mencapai di atas 10%, sedangkan Hong Kong itu 1%, di bawah 1% malahan. Jadi nggak heran dong kalau misalnya Libya lebih banyak penduduknya dibanding Hong Kong, seperti itu. Oke, nextnya ada permasalahan sosial. Hong Kong memiliki konflik dengan pemerintahan Cina yang membuat kebijakan pemerintah Hong Kong bahwa jika ada kejadian atau masalah itu harus diadili di Cina. Nah, kebijakan ini membuat warga Hong Kong itu marah, karena warga Hong Kong itu pengen kebebasan, pengen masalahnya itu diadili, diselesaikan di negaranya sendiri, seperti itu. Sedangkan Libya itu permasalahannya itu terjadi karena ada perang saudara antara dua kubu. Karena setelah runtuhnya Muammar Gaddafi, banyak nih pejabat-pejabat tinggi itu memperebutkan posisi untuk kekuasaan negara Libya, sehingga banyak tuh perang di negara Libya untuk memperebutkan posisi kekuasaannya tadi untuk menguasai negaranya, seperti itu. Selanjutnya ada ekonomi. Hong Kong. Dalam ekonomi Hong Kong memiliki perekonomian yang sangat baik karena mengandalkan sektor jasa, investasi real estate, dan properti. Dan seperti sebelumnya emang Hong Kong itu ekonominya tuh difokuskan kepada real estate dan jasanya ini gitu loh. Dan Hong Kong itu mendapatkan PDB per kapitanya sekitar 46.323,86 USD pada tahun 2020. Sedangkan Libya itu ekonominya kurang baik karena berbagai macam konflik yang ditimbulkan dari perang saudara itu, terus membuat kondisi ekonomi politiknya tidak stabil. Terus yang menjadi pusat perekonomian Libya adalah sektor minyaknya, karena dia memiliki cadangan pasokan minyak terbesar gitu. Dan Libya juga mendapatkan PDB per kapita sekitar 3.699,23 USD pada tahun 2019. Bisa kita lihat ya, PDB per kapitanya sangat jauh sekali ya.
46.000 dibanding 3.000 seperti itu. Oke, nextnya ini ada kerjasama internasional. Hong Kong ini ikut kerjasama internasional dua ya, ada APEC dan juga ada WTO. APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan tujuan lainnya juga menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, dan adil. Sangat apa ya, cocok sekali ya buat Hongkong untuk gabung ke sini ya. Dan emang Hongkong udah tergabung dalam organisasi ini, kerjasama ini gitu loh. Apalagi di sini kan menciptakan ada investasi itu yang tadi sebelumnya ekonominya Hongkong tuh terpusat di investasi ini. Ada juga anggota lain seperti Australia, Kanada, Chile, Indonesia juga ada, Jepang, dan Hong Kong, dan masih ada lagi. Dan yang kedua ini kerjasama internasional ada WTO, World Trade Organization. Nah, WTO ini membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan itu lancar gitu, memastikan perdagangan ini tuh mengalir semulus sesuai keinginan negara itu dan sebebas mungkin. Nah, per tahun 2020 ada 164 negara yang tergabung dalam WTO ini. Salah satunya ada Hong Kong itu sendiri, ada juga Indonesia, ada juga Amerika Serikat, Brazil, Turki, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada Libya. Libya tergabung ke dua kerjasama internasional juga, ada OPEC, yaitu Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang bertujuan tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Biasanya perusahaan minyak bumi itu ada di Eropa atau di Amerika, seperti Amerika sendiri, ada juga di Inggris. Nah, ada juga anggota yang tergabung ya, yang Libya itu sendiri ada Arab Saudi, Nigeria, Kuwait, Irak, Iran, dan masih ada lagi. Oke, yang kedua ini ada Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Nah, ini apa tujuannya? Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengorganisasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam. Nah, seperti itu. Masing-masing negara memiliki kerjasama internasional. Hong Kong punya APEC dan WTO, Libya memiliki OPEC dan OIC, seperti itu. Oke, nextnya kesimpulan. Kesimpulan diambil dari Sylvester Lopang itu negara Libya tuh masih jauh dari kata maju. Banyak faktor yang belum baik, dari sektor kesehatan yang kurang, pendidikan yang belum baik, lalu teknologinya yang kurang karena pendidikannya tadi masih kurang baik. Nah, Libya itu harus meningkatkan semua sektor yang kurang, terutama di pendidikan. Karena pendidikanlah yang menghasilkan sumber daya manusia untuk membangun negara yang lebih maju lagi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan salah kata, saya mohon minta maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.